Shalom teman-teman dan rekan-rekan sekalian, pada malam hari ini kembali saya menyapa kita semua untuk berada di rumah saja. Kita ngopi bareng di rumah saja. Saat ini saya sudah siapkan kopi latte saya untuk kita sama-sama menikmati kopi di rumah saja. Kita akan melanjutkan di dalam acara recovery mengenai khotbah Petrus di Serambi Salomo gitu ya, yang akan kita bahas pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, saya akan seruput dulu kopi latte saya. Saya akan berdoa terlebih dahulu buat setiap kita sebelum kita akan bahas pembicaraan pada malam hari ini. Bapak, terima kasih buat malam hari ini yang Kau berikan kelimpahan bagi kami untuk kami boleh nikmati pada malam hari ini, terlebih lagi untuk kami boleh sama-sama perenungan kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur karena kesempatan demi kesempatan Tuhan pimpin sampai hari ini untuk kami boleh dihangatkan kembali oleh firman Tuhan. Berkati waktu ke depan, berkati juga untuk setiap streaming ini Tuhan yang berjalan berlangsung Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati untuk segala teknis juga Tuhan berikan yang terbaik. Dan juga untuk setiap hati dan pikiran kami agar kami terfokus pada kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa segarkan jiwa dan roh kami agar kami mendapat pembaharuan demi pembaharuan hari lepas hari. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Kudus hamba-Mu berdoa menyerahkan semua rekan-rekan yang ada di rumah saja ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, saya akan bacakan Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-11 sampai ke-15. Saya akan ini kalau satu perikop mengenai khotbah Petrus di Serambi Salomo ini sampai ayat 26. Tapi pada malam hari ini saya hanya menyampaikan kita pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 11 sampai 15. Saya akan bacakan buat setiap kita. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, orang itu adalah orang yang lumpuh, yang timpang, yang pada waktu minggu lalu kita sudah bahas, mengalami satu kesembuhan, pemulihan gitu ya, lalu mengikuti Rasul Petrus dan Yohanes ke Bait Allah gitu ya. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Ayat 12, Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Ayat 13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Ayat 14. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Ayat 15. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Nah, jadi pada waktu itu orang lumpuh ini setelah disembuhkan ini menjadi viral. Sehingga orang-orang banyak ini yang sudah melihat bahwa orang ini kan lumpuh gitu ya. Jadi ada kerumunan gitu ya, ada kerumunan massa yang pada waktu itu menjadi satu momentum yang terbaik untuk Rasul Petrus dan Yohanes memberitakan firman Tuhan. Nah ini karena orang sudah berkumpul banyak, nah ini satu momentum yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan untuk pemberitaan firman Tuhan ya, luar biasa ini. Jadi Petrus mengetahui ya begitu peka bahwa ada satu momentum besar, momentum yang baik untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang ada di sana gitu ya. Karena orang ini akhirnya menjadi bagian daripada Allah Tuhan untuk menyaksikan bahwa Dialah Tuhan, Kristuslah Allah yang hidup, Allah yang sejati. Karena Dia yang memiliki kuasa untuk menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir. Nah, kalau bukan berasal daripada Tuhan, siapa lagi? Ya kan? Nah, jadi pada waktu itu orang lumpuh ini ketika masuk, maka orang ini menjadi bagian sorotan di mata-mata orang-orang Yahudi. Lalu mereka berkumpul hendak menyaksikan sendiri. Mereka hendak mau menyaksikan apa yang terjadi sesungguhnya dan ingin mengetahui lebih lagi gitu ya. Ada hal-hal yang ingin mereka ketahui gitu ya. Nah, pada waktu itu dimanfaatkan oleh Rasul Petrus dan Yohanes. Apa yang dimanfaatkan gitu ya? Yaitu apa? Pemberitaan Injil.
Rasul Petrus mengatakan dengan rendah hati, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan oleh karena kuasa atau kesalehan kami?" Jadi dia berasa bahwa ini bukan dari kami, ini daripada Allah. Tetapi sekarang kebalik gitu ya. Beberapa hamba-hamba Tuhan gitu ya, oknum-oknum hamba Tuhan ini yang berasa mungkin pada waktu itu mengadakan KKR, lalu mukjizat terjadi, lalu mengklaim bahwa hamba Tuhan ini memiliki kuasa kesembuhan, mukjizat kesembuhan, mukjizat apapun gitu ya, mengklaim seperti itu. Dan ini saya nggak mau bahas lagi karena emang sudah lelah lah melihat oknum-oknum hamba Tuhan seperti ini yang sebenarnya mereka memanfaatkan gitu ya. Tetapi Rasul Petrus dan Yohanes justru kebalikan gitu ya. Engkau heran gitu ya. Engkau pikir gitu kan karena kesalehan kami gitu ya. Kuasa daripada kami, kuasa dari kesalehan kami, apa karena kami? Tidak sama sekali. Lalu dia masuk kepada pemberitaan firman Tuhan. Ya, yang menarik adalah ketika ayat ke-13. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Jadi pada waktu itu Rasul Petrus dan Yohanes langsung berbicara mengenai Tuhan. Berbicara mengenai temanya mengenai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Yang mereka yakini, yang mereka pegang pada waktu itu kitab para nabi. Yaitu Musa yang terkenal ya. Jadi Taurat Musa, mereka pegang itu. Ya, karena 5 kitab awal kan ditulis oleh Nabi Musa gitu ya. Ya mereka tahu gitu, Allah Abraham, mereka tahu tuh Abraham, Ishak, Yakub, mereka tahu cerita itu. Mereka tahu kisah itu adalah kitab para nabi yang mereka pegang, yang mereka kagumi gitu kan. Lalu Rasul Petrus masuk dengan mengatakan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ini sedang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ini momentum yang luar biasa dimanfaatkan maksimal oleh Petrus dan Yohanes gitu ya. Karena orang kumpul lalu dia bicara mengenai Allah yang sejati. Ya, kita akan melihat bahwa ketika itu Rasul Petrus memulai berbicara mengenai Allah yang mereka ketahui, yang mereka kenal gitu ya, yang diceritakan di dalam tulisan-tulisan yang diajarkan oleh guru-guru mereka, imam-imam mereka, mungkin pemuka-pemuka agama mereka, orang tua mereka, nenek moyang mereka turun-temurun gitu kan, mereka dengar mengenai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub melalui kitab-kitab para nabi yang sudah ditulis sebelumnya. Dan ketika itu Rasul Petrus dan Yohanes menyampaikan hal demikian. Saya akan kutip kembali di ayat ke-13. Yesus yang kamu gitu ya, Allah Abraham, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya ya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ya harus dilepaskan. Jadi dia memperkenalkan, ini loh setiap para hambamu yang kau yakin dalam kitab para nabi yang sudah menceritakan mengenai Yesus gitu kan, para nabi ini yang tertulis di dalam kitab para nabi ini membicarakan mengenai Kristus, mengenai Yesus. Ini loh, dia loh yang menyembuhkan. Ini loh kuasa yang menyembuhkan itu. Mengenai Yesus, Yesus Kristus yang sudah dibicarakan, yang sudah ditulis oleh kitab para nabi, yang akhirnya kamu tolak. Yang pada waktu itu kita para nabi sudah bicara mengenai Kristus dalam waktu perjanjian baru, maka Kristus menggenapi apa yang menjadi nubuatan daripada kita para nabi. Lalu Kristus sudah hadir di hadapan Pilatus gitu ya. Engkau tolak. Yang sebenarnya juga Pilatus mengatakan dia berpendapat tidak ada kesalahan gitu ya. Nah, coba nanti kita akan flashback gitu ya. Kita akan flashback ketika Yesus Kristus di hadapan Pilatus. Saya akan bacakan buat setiap kita di dalam kitab Matius 27. Saya akan bacakan buat setiap kita. Matius 27. Yesus di hadapan Pilatus ayat yang ke-11 sampai 26. Ini agak panjang tapi saya harus baca karena ada hal-hal penting yang kita biar tahu rangkaian ceritanya seperti apa. Karena kita kembali lagi ya, ini pembelajaran untuk kaum awam. Jadi saya harus benar-benar kita kaum awam harus tahu ceritanya seperti apa gitu ya. Ayat 11 sampai 26, Matius 27 ayat 11 sampai 26, demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus di hadapan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepada Yesus, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya."
Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawaban apapun. Yesus tidak memberikan jawaban apapun. Silent gitu ya. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi itu terhadap engkau? Ya, jadi banyak tuduhan sekali. Ini semua tuduhan yang fake semua, hoax semua gitu ya, yang palsu semua, saksi palsu semua. Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun sehingga wali negeri ini sangat heran. Kristus tetap diam dan tidak menjawab. Ayat 15. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatan yang bernama Yesus Barabas. Ya, Yesus Barabas ini orang jahat masuk penjara. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu? Ya, Pilatus suruh pilih, itu kan biasa membebaskan orang. Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus. Ada dua Yesus yang diperhadapkan. Barabas dan Kristus. Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Nah, makanya Pilatus tahu nih. Ini mereka bawa Yesus karena nggak suka sama Kristus, karena dengki, mau matiin Kristus, mau menjatuhkan Kristus, mau memenjarakan Kristus gitu kan, bahkan meniadakan Kristus gitu ya. Nanti saya akan coba setelah kita baca ini ya, secara tahu menyeluruh ketika ceritanya seperti apa. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepada dia, jangan kau mencampuri perkara orang benar itu. Ya, jadi istrinya juga tahu ya bahwa Kristus adalah orang yang benar ya. Sebab karena Yesus, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Ya, jadi yang jahat jadi bebas, yang benar jadi mati gitu ya. Ini nanti penggambaran menarik ya. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu apakah yang harus ku perbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan. Nah, ini mereka berteriak, salibkan dia ya. Katanya, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Pilatus mengatakan kembali lagi ya. Emang kesalahan apa sih gitu kan? Nggak didapati. Karena Pilatus berpendapat dia nggak ada kesalahan gitu loh. Untuk bisa dihukum mati bahkan gitu ya. Malah orang-orang malah teriak lebih kencang lagi gitu ya. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan. Ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditangguhkan atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesanya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Nah, di sini ada satu penggambaran yang menarik. Jadi pada waktu itu di hadapan Pilatus ya, di hadapan banyak orang, di hadapan wali negeri gitu ya, sudah dicek bahwa Kristus ini tidak ditemukan ada satu kesalahan yang harus ditanggung sampai dihukum mati atau disalibkan gitu ya. Tidak ditemukan hal demikian. Tetapi orang-orang banyak begitu dengki, tidak mau sampai Yesus Kristus itu merajalela memberitakan ke pengajarannya gitu ya. Ajarannya sampai menyeluruh gitu kan kepada orang-orang banyak gitu ya. Karena banyak orang-orang pengikut-pengikut pemuka-pemuka agama, orang-orang Farisi akhirnya mengikuti ajaran Kristus ya. Jadi mereka secara kuantitas gitu ya, kuantiti berkurang gitu. Karena ada pengaruh Kristus ketika menyampaikan firman Tuhan, maka domba-dombanya yang sedang dicuri oleh orang-orang pemuka agama, orang-orang gembala-gembala palsu gitu ya. Lalu ketika ada sang firman itu sebagai sang gembala, dia datang menyuarakan kebenaran, maka domba itu akan mendengar suara kebenaran tersebut. Maka domba-domba itu yang tersesat akhirnya dia tahu, dia kembali kepada suara kebenaran.
Ya, jadi Kristus sebagai gembala, dia sang firman, dia memberitakan kebenaran, lalu kebenaran itu menggembalakan domba-domba, jemaat-jemaat Tuhan yang masih di luar sana, yang mendengar pengertian-pengertian yang salah, yang masih ada di luar sana yang masih belum mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Tetapi domba ini akhirnya sadar gitu ya, dia sudah tersesat, lalu domba ini dibawa kembali pulang oleh gembala, yaitu dengan kebenaran firman Tuhan. Dia kembali datang. Makanya orang-orang Farisi berasa domba-domba curiannya ini sekarang, itu jemaat-jemaat Allah gitu ya, sekarang sudah kembali ke sana gitu ya, mendengarkan gembalanya yang agung. Lalu mereka kalap gitu ya, mereka kehilangan tanda petik domba-domba mereka yang mereka curi gitu ya sebenarnya ya. Jadi akhirnya Kristus pengaruhnya ini harus dihentikan dengan cara dia harus mati. Ya, dia harus mati. Ini rencana mereka. Ya, jadi mereka berpikir bahwa dengan demikian maka selesai, aman gitu ya. Tetapi tidak, justru Kristus sedang menggenapi. Kalau orang-orang percaya gitu ya, yang belajar mengenai kitab para nabi itu harus digenapi justru oleh Kristus. Ya, jadi apa yang mereka pikir rencanakan gitu kan, yang jahat gitu ya, tapi justru Tuhan pakai untuk sebuah kebaikan, yaitu apa? Keselamatan terjadi, nubuatan itu terjadi, keselamatan dinyatakan. Emang sudah melalui ketetapan Tuhan. Allah dahsyat gitu ya. Rencana Tuhan mau dikulik gimana pun, Tuhan bisa ubah menjadi sesuatu yang baik. Dan justru itu rencana Tuhan gitu ya. Ini agung sekali rencana Tuhan. Kalau kita selami. Tapi hari ini saya nggak bahas bagaimana rencana Tuhan yang agung itu terjadi. Tapi saya mau bahas di satu scene yang menarik ketika orang-orang banyak ini justru diperhadapkan dua Yesus ya. Yang satu Barabas, yang satu Kristus ya. Jadi Pilatus pun menghadapkan kepada mereka gitu ya, membebaskan, ada satu kebiasaan untuk membebaskan orang, lalu justru orang banyak ini karena mereka benci sekali sama Yesus Kristus, yang disebut Kristus itu, mereka benci, mereka justru memilih Barabas yang jelas-jelas gitu ya. Dia ini penjahat, pemberontak gitu ya. Ini udah ketahuan orang nggak benar gitu ya. Justru orang-orang banyak itu, orang-orang Yahudi bangsa Israel itu memilih Barabas. Karena siapa? Karena pemuka agama itu berseru, salibkan dia, diprovokasi. Lalu mereka yang buta, yang gelap mata, lalu mereka ikut-ikutan saja, mereka diputar balikan cara berpikirnya gitu kan, mindsetnya yang sudah terpicu dengan rasa dengki gitu kan, rasa iri, rasa kesal gitu ya, rasa benci yang mendalam. Maka pada waktu itu mereka pun akhirnya memilih sesuatu yang salah. Maka ini dosa demikian ya. Jadi ketika manusia, kita tahu ya bahwa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Lalu di sana kita tahu bahwa manusia sejak itu yang menjadi Allah, tanda petik menjadi Allah. Kenapa? Dia yang menentukan mana yang baik, mana yang jahat dari pandangan dia sebagai manusia. Padahal sebagai manusia yang berdosa, yang adalah ciptaan. Bayangkan ya. Jadi mereka mencoba menjadi tanda petik Tuhan yang menentukan mana benar, mana salah. Mana yang harus dibebaskan, mana yang harus mati. Bayangin, mana yang harus hidup, mana yang harus mati. Itu padahal haknya Tuhan ya. Haknya Tuhan. Mereka berani sekali. Nah, ini ciri orang di dalam keberdosaan seperti itu. Kita juga demikian, sebelum kita diselamatkan oleh Tuhan, maka kita pun menjadi pribadi yang selama ini, apa yang menurut kita salah sebenarnya itu adalah benar. Apa yang sebenarnya benar menurut kita itu salah. Kita karena sudah dibutakan, kita tidak bisa mengetahui yang baik dan benar secara utuh sesungguhnya. Maka ketika Kristus datang, kebenaran itu datang, dia yang nyatakan, maka kita bisa tahu. Maka Anda dan saya ketika di dalam gereja modern saat ini juga, nah saya mau singgung karena gini, seringkali banyak di gereja-gereja modern, di dalam khotbahnya, mereka memperkenalkan Yesus yang lain. Ya, sama seperti di hadapan Pilatus ini ada dua Yesus nih. Yesus Barabas sama Yesus yang disebut Kristus. Nah, seringkali di dalam gereja postmodern ini, seringkali banyak memperkenalkan Yesus yang salah. Sehingga orang-orang banyak mengikuti Yesus yang salah. Jadi mimbar Tuhan dipakai untuk memperkenalkan Yesus yang salah gitu. Nah, ini celaka.
Ini celaka. Ya, ini ngeri juga ya. Tapi pada waktu itu Rasul Petrus menyampaikan di Serambi Salomo mengatakan, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang bicara memuliakan Kristus, ya, bicara mengenai Kristus yang engkau tolak di hadapan Pilatus, yang Pilatus pun pada waktu itu berpendapat dia tidak punya kesalahan apapun. Lalu engkau malah pilih Barabas, engkau malah pilih orang yang sebenarnya adalah yang layak mati gitu ya. Kristus yang tidak layak mati engkau suruh dia mati gitu. Jadi ini sudah kebalik-kebalikan. Tapi Rasul Petrus mengingatkan kembali karena hal itu terjadi. Rasul Petrus sebagai saksinya, dikatakan tadi ya di ayat 15 terakhir, kami adalah saksinya. Jadi ingin memberikan pencerahan kembali bahwa apa yang kalian sudah kerjakan gitu kan, dengan rencana jahat para pemimpin-pemimpin agamamu, justru Kristus sudah Tuhan Allah Bapa membangkitkan dia. Supaya ada satu kesadaran bahwa dialah Yesus Kristus, dialah Tuhan. Dialah yang empunya hidup dan mati ada di tangan dia kok, gitu loh. Jadi pada waktu itu Rasul Petrus berusaha untuk mengembalikan doktrin mereka yang sudah salah, mencoba membongkar sesuatu yang salah, memberikan satu pandangan yang benar sesungguhnya seperti ini gitu ya. Yang dulu kamu pilih, kamu nggak ngerti, kamu nggak tahu apa-apa, kamu ikut-ikutan yang salah gitu. Sekarang Kristus sudah dibangkitkan, kami adalah saksinya, dia sudah bangkit gitu kan, dan menampakkan diri kepada kami, dan inilah yang kami ceritakan. Dan pada waktu itu orang lumpuh inilah dengan kuasa yang saya ceritakan, yaitu Yesus Kristus ini yang kamu tolak, yang kamu bunuh, yang kamu teriakan salibkan dan menghukum mati. Ini loh Yesus ini yang menyembuhkan orang lumpuh ini, ya. Jadi bukan kuasa saya. Di ayat 16 saya akan bacakan, saya akan kutip buat setiap kita. Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Ya. Jadi selalu momentum yang dipakai oleh rasul, para rasul ya. Mereka pasti menyatakan mengenai kebenaran Kristus. Kristus selalu memuliakan Kristus. Jadi tujuannya satu, untuk memberitakan Injil, memberitakan firman, untuk menanam iman yang benar, yaitu firman Tuhan. Jadi merujuk kepada hal itu. Jadi emang ada serangkaian narasi materinya itu selalu mengerucut bermuara kepada Kristus adalah Tuhan. Dia loh yang kamu salibkan tadi, yang kamu salah pilih, yang selama ini kamu dibutakan. Akhirnya Tuhan Allah membangkitkan. Nah, Yesus yang saya ceritakan ini dia sembunyi gara-gara kuasa daripada Yesus tadi yang membangkitkan orang mati juga. Dia bangkit dari kematian. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Nah, ini loh yang memberikan orang ini yang kuasa ini datang daripada orangnya yang kamu bunuh ini, yang kamu serahkan kepada kematian, disalibkan itu. Dia yang sudah dibangkitkan. Dialah Kristus ini yang menyembuhkan orang lumpuh itu. Wah, bayangkan. Semua merucut pada itu. Tidak ada satupun niatan daripada rasul untuk aji mumpung gitu ya. Waduh, iya saya berdoa buat saudara gitu ya. Doa bisa ditarifkan, misalnya kamu mau undang saya boleh gitu kan. Berapa gitu kawan piro misalnya atau apa, tidak ada apapun. Apa yang didapat oleh Petrus dan Yohanes? Dapat uang daripada orang lumpuh itu? Tidak. Terus dapat saweran, wah keren, kita sumbang. Ini hamba Tuhan luar biasa, kita berikan. Enggak. Yang ada malah di ayat keempat, malah dibawa ke mahkamah agama, di sidang. Ya, nanti kita akan bahas itu, di sidang. Bayangkan, Rasul Petrus dan Yohanes memberitakan Injil kebenaran, selalu bermuara kepada Kristus, memuliakan Tuhan, memuliakan Kristus, menceritakan Kristus, menceritakan kebenaran. Dia sang kebenaran, dia bawa turun, dia cerita mengenai demikian. Maka orang-orang banyak mengikuti kepada Rasul Petrus dan Yohanes. Mengapa? Karena firman Tuhanlah sesungguhnya menggembalakan setiap kita. Anda dan saya digembalakan oleh firman Tuhan. Jadi ketika Anda dan saya mendengar firman Tuhan, ketika firman Tuhan itu membicarakan mengenai Injil yang sejati, kebenaran yang sesungguhnya yang disampaikan, maka Anda dan saya akan terbawa dan kita akan diinjili, kita akan mengikuti.
Nah, itu adalah anugerah daripada Tuhan. Kalau sampai hari ini Anda dan saya mau mengikuti pembelajaran seperti ini, sesungguhnya Anda dan saya menikmati kebenaran firman Tuhan, kita sedang dituntun digembalakan oleh firman Tuhan itu sendiri. Maka Anda dan saya bersyukur karena anugerah Tuhan turun. Kita nggak disesatkan. Kita dulu yang jauh, kita yang dulu nggak tahu apa-apa. Sekarang firman itu menggembalakan kita, membawa kita yang dari cengkraman daripada si pencuri tadi. Maka orang-orang pemuka agama pada waktu itu dengki sekali gitu ya. Karena mereka kehilangan rampasan domba mereka. Maka mereka marah sekali. Mereka memilih yang justru pemberontak, yaitu Barabas. Nah, di sini itu juga ada gambaran yang menarik lagi. Ketika ada pemberontak gitu ya di hadapan Pilatus gitu ya, di orang-orang ini diperhadapkan, ini pemberontak, ya, ini orang jahat, ini orang benar, ya, yang berontak malah hidup, yang harusnya mati gitu ya, tapi dia hidup, ya, dibebaskan gitu ya. Ada orang yang benar lalu harus mati gitu ya, dan dimasukkan penjara gitu ya. Nah, ini ada satu pertukaran yang menarik ya. Orang berdosa di sini di sini adalah Kristus. Dia yang tidak harus mati. Engkau yang harus mati. Engkau dibebaskan. Dia yang mati. Ini ada pertukaran luar biasa. Ini penggambaran sangat epik gitu ya bagi saya. Luar biasa, saya diberkati dengan penggambaran seperti ini. Bahwa Anda dan saya ketika kita tahu, kitalah orang yang dibebaskan tadi. Kitalah orang-orang yang akhirnya yang harusnya mati menjadi pribadi yang dibebaskan, yang hidup. Nah, saya bukan menggambarkan kita ini seorang Barabas, bukan ya. Tapi saya berpikir bahwa Kristus sampai mengasihi luar biasa, memberikan dirinya, rela dirinya, mau mati buat orang seperti Barabas dibebaskan. Seperti Barabas dibebaskan. Walaupun dengan cara yang nggak epik gitu ya, cara yang ya unik ya, caranya Tuhan. Justru orang-orang yang dibutakan di situ, akhirnya orang-orang yang juga biasa beribadah di Serambi Salomo, Rasul Petrus mengatakan, "Hai Israel." Karena dia tahu tuh, banyak orang-orang yang pada waktu itu juga menjadi saksi. Mereka yang justru juga meneriakan, salibkan dia, salibkan dia. Rasul Petrus dengan keberanian yang dulunya gitu ya, menyangkal, takut gitu kan, karena ini muridnya Kristus nih, ini muridnya Yesus. Dia bilang enggak. Tapi sekarang dia berani tampil, dia berani belak-belakan, dia mengatakan Yesus Kristus itulah ya yang menyembuhkan orang lumpuh ini. Dia bicara demikian. Dia bicara mengenai Kristus, enggak malu-malu, enggak diam-diam, terbuka, berani mengatakan demikian. Dan saya berharap kita pada malam hari ini merasa bahwa diri kita menyadari bahwa ada anugerah Tuhan yang begitu limpah atas diri kita sehingga kita boleh digembalakan oleh firman Tuhan. Kita patut bersyukur akan hal ini. Saya berharap kita semakin hari semakin memiliki rasa syukur yang mendalam atas kuasa daripada Tuhan. Sampai hari ini Anda dan saya bisa digembalakan oleh firman Tuhan, yaitu dengan terkonfirmasi ketika Anda dan saya mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, mau dengar live streaming seperti ini misalnya, masih mau berdoa dan baca Alkitab, masih mau beribadah walaupun online gitu ya. Nah, ini hal yang baik. Jadi saya hati-hati teman-teman sekalian, kalau Anda dan saya mendengar khotbah di online streaming juga banyak sekali, tetapi berdoalah minta kuasa Roh Kudus untuk menuntun, membukakan bagi setiap kita bahwa apakah yang saya dengar ini adalah kebenaran firman Tuhan yang sejati. Apakah yang saya dengar ini khotbah yang emang sesungguhnya mengerucut kepada Yesus Kristus, kebenaran yang benar, yang sejati tadi. Apakah membawa kepada pengenalan akan Kristus yang benar. Kalau tidak, Anda berdoa, pasti Roh Kudus akan tuntun Anda. Dan saya berharap pada malam hari ini saya mau berdoa buat setiap kita agar kita mendapat anugerah daripada Tuhan untuk kita bisa dituntun oleh firman Tuhan, digembalakan dengan firman Tuhan, dibawa kepada kandang yang benar yang sesungguhnya, itu dalam kawanan domba yang Kristus adalah sebagai gembalanya. Saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat pada malam hari ini. Hamba-Mu berdoa buat setiap rekan-rekan yang ada di rumah saja.
Kiranya kami kaum awam Tuhan yang dengan segala kerentanan kami dalam mengerti kebenaran firman Tuhan. Tuntun kami Roh Kudus, jangan kami dibiarkan disesatkan oleh pencuri-pencuri yang tidak bertanggung jawab, oleh khotbah-khotbah mereka yang tidak menceritakan mengenai Kristus yang benar. Kami diperkenalkan dengan Yesus yang lain Tuhan. Tuhan tolong kami yang lemah ini. Mari Roh Kudus biarlah beracara atas hati dan pikiran setiap kami Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan menggembalakan kami. Tuntun setiap kami ya Bapa. Hamba-Mu terbatas dalam setiap pembicaraan, dalam setiap perkataan. Tapi kiranya Roh Kudus-Mu yang membawa setiap kami kepada kawanan satu gembala, yaitu Kristus sebagai gembalanya. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Dengar doa hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah boleh berbagi dan mendengarkan. Saya lanjut minum kopinya. Teman-teman ngopi di rumah saja. Recovery pada malam hari ini. Saya seruput dulu kopinya.